Tinju, olahraga yang menggabungkan kekuatan, teknik, dan mental. Sejak zaman kuno, tinju telah menjadi lambang pertarungan manusia melawan dirinya sendiri, dan lawan di depan mereka. Tapi bagaimana tinju berkembang, dari pertarungan brutal tanpa aturan, menjadi olahraga profesional yang terorganisir seperti yang kita kenal sekarang? Sejak ribuan tahun yang lalu, bukti tinju sudah ditemukan di lukisan-lukisan Mesir kuno, sekitar 3000 sebelum Masehi. Tinju digunakan sebagai bentuk hiburan sekaligus latihan fisik. Di Yunani kuno, pada tahun 688 sebelum Masehi, tinju bahkan menjadi bagian dari Olimpiade. Namun, tinju di zaman Romawi dikenal lebih brutal. Petarung menggunakan caestus, sarung tangan dengan logam di bagian buku jari untuk memperparah luka lawan. Meski populer, kekerasan dalam tinju menyebabkan olahraga ini hilang setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Tinju kembali populer di Inggris pada abad ke-17, dikenal sebagai Bareknutskle Boxing. Tidak ada aturan, tidak ada sarung tangan, hanya dua orang yang bertarung hingga salah satu jatuh atau menyerah. Pada tahun 1743, Jack Broughton, seorang petinju terkenal, memperkenalkan aturan dasar untuk mengurangi kekerasan berlebihan. Broughton juga memperkenalkan penggunaan sarung tangan untuk latihan, meski tidak wajib dalam pertandingan. Titik balik besar dalam sejarah tinju terjadi pada tahun 1867, ketika aturan Queensberry diperkenalkan. Aturan ini menetapkan penggunaan sarung tinju dalam pertandingan, pembagian ronde, dan larangan memukul lawan yang terjatuh. Aturan ini mengubah tinju menjadi olahraga yang lebih terorganisir dan aman. Inilah cikal bakal tinju modern, di mana strategi, ketahanan fisik, dan disiplin menjadi faktor utama. Memasuki abad ke-20, tinju mencapai puncak popularitasnya. Nama-nama seperti Jack Dempsey, Joe Louis, hingga Rocky Marciano menjadi legenda di dalam ring. Namun, tak ada yang bisa menandingi pengaruh besar Muhammad Ali pada 1960-an dan 1970-an. Dengan gaya bertarungnya yang cepat, cerdas, dan penuh kepercayaan diri, Ali merubah wajah tinju selamanya. Tinju tidak lagi hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan strategi untuk mengungguli lawan, seperti yang diperlihatkan oleh Muhammad Ali dalam pertarungan legendarisnya melawan George Foreman pada tahun 1974. Di abad ke-21, tinju terus berkembang, dengan bintang baru seperti Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather, yang tidak hanya mendominasi di ring, tetapi juga di media dan industri hiburan. Pertarungan mereka menghasilkan jutaan dolar dan menarik perhatian penonton di seluruh dunia. Teknologi dan media sosial juga memainkan peran besar dalam perkembangan tinju modern. Pertarungan tinju besar, sekarang dapat disaksikan secara langsung, oleh jutaan orang di seluruh dunia. Di era modern ini selebriti serta influencer media sosial, seperti Logan Paul dan Jack Paul, telah ikut ambil bagian, dalam olahraga ini, menciptakan tren baru dengan mempertemukan petinju profesional, dan selebriti. Di masa depan, tinju akan terus bertransformasi dengan penggunaan teknologi dalam pelatihan dan analisis. Para petinju sekarang menggunakan data real-time untuk mengukur kekuatan pukulan, kecepatan, dan stamina. Selain itu, tinju wanita juga semakin berkembang dengan atlet seperti Claressa Shields dan Katie Taylor yang membawa tinju wanita ke panggung utama. Tinju telah melalui perjalanan panjang dari pertarungan kuno tanpa aturan hingga menjadi salah satu olahraga paling bergengsi di dunia.
Perpaduan antara kekuatan, kecerdasan, dan determinasi menjadikan tinju lebih dari sekadar olahraga, ia adalah simbol ketangguhan manusia. Dari masa lalu yang keras hingga masa depan yang penuh inovasi, tinju akan selalu menjadi pertarungan manusia melawan dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Bagaimana tinju akan berkembang selanjutnya? Waktu yang akan menjawab. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar dunia bela diri. Sampai jumpa di video berikutnya di Martial Arts Production.